sekarang kita sampai pada bagian ketiga, guys. Jadi ini sekarang kita putar videonya. Kita akan lihat fitnah apa yang akan disampaikan oleh si Tamparagi ini. Halo semua, pada video ini kita akan membahas perang Padri. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa video ini hanya bertujuan untuk menambah wawasan, karena kita perlu belajar dari sejarah. Ya, sejarah yang mana dulu ya? Sejarah yang Anda selewengkan gitu. Sejarah yang Anda putarbalikkan. Ya, penjajah Belanda dikatakan sebagai bank lah gitu kan. Serdadu Belanda dikatakan sebagai security bank lah. Security bank kita tahu kan. Kalau kita datang selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak gitu kan. Dengan ramah dibukakan pintu. Apakah serdadu Belanda seperti itu, guys? Apakah seperti itu serdadu Belanda? Coba Anda nilai sendiri gitu. Belanda dikatakan pedagang, bukan penjajah. Luar biasa ini. Sementara Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao nanti kata dia ya, orang-orang Padri dikatakan dia penjajah. Luar biasa ya. Ya, orang pribumi ya, Tuanku Rao dengan Imam Bonjol itu pribumi, masa menjajah negeri mereka sendiri gitu. Yang menjajah itu adalah luar. Belanda, Portugis yang datang dari Eropa sana dengan semboyan gospel glory, ingin menyebarkan Injil ya, dengan semboyan gospelnya yang diinisiasi oleh Paus dari Vatikan sendiri ya, itu baru penjajah, menjajah negeri Indonesia ya. Masa Tuanku Imam Bonjol yang melawan penjajah disebut penjajah ya kan? Jangan mutarbalikkan fakta Anda ini, Tamparagi ya. Yang penjajah Anda katakan pedagang, yang pejuang Anda katakan penjajah. Ini luar biasa ini, Tamparagi, pemutarbalikkan sejarah namanya ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Pada abad ke-14, ada sebuah kerajaan yang namanya Pagaruyung. Wilayahnya adalah Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Riau sekarang ini. Kerajaan Pagaruyung adalah salah satu kerajaan Mayapura yang dipimpin oleh Aditya Warman dengan gelar Tuhan Surawasa. Tuhan Surawasa ini beragama Buddha. Menurut catatan Suma Oriental yang ditulis oleh Tomé Pires, pada tahun 1512 sampai 1515, ada 3 raja di tanah Minangkabau. Dari ketiga raja itu, hanya satu yang muslim. Ya, apakah Anda percaya dengan sumber dari mereka? Ya, sumber mana itu, Pak? Ya kan? Tomé Pires, sumber mana nih? Pikir coba. Apa Anda percaya sumber ini coba? Ya kan? Jadi Anda baca sejarah yang benar. Ya, ambillah sumber dari negeri sendiri gitu, bukan dari sumber asing ya. Asing itu guys ya, namanya penjajah itu mereka akan, karena mereka ada pemenang waktu itu, mereka akan muterbalikkan sejarah gitu, ya kan? Makanya nggak heran orang-orang kita Tamparagi ini pola pikirnya terbalik gitu. Yang penjajah dikatakan pedagang, yang pejuang dikatakan penjajah, guys. Itu akibat dari membaca sumber-sumber yang tidak kredibel, sumber-sumber yang berasal dari penjajah itu sendiri, guys. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam dengan Sultan Alif sebagai raja pertamanya. Kemudian, setelah itulah baru mulai terjadi Islamisasi pada rakyat. Minangkabau yang asli mau diganti dengan aturan Islam dari Arab. Salah satunya adalah adat asli Minang matrilineal yang menempatkan garis keturunan dari ibu, mau diganti dengan adat Arab patrilineal yang menempatkan garis keturunan dari bapak. Nah, ini kalau kita pakai logika guys ya, cuma Anda bayangkan ya, kenapa keturunan itu dari laki-laki? Ini hal yang wajar. Di mana-mana itu laki-laki ya. Aneh kalau dari perempuan. Kenapa saya sebutkan ya? Alasannya ini logis loh guys ya, logika. Ya makanya ini kan kalau dari laki-laki kan dari Allah langsung, dari Tuhan. Kalau dari wanita kan dari manusia, ada manusia. Yang manusia tentu bisa buat salah gitu kan. Manusia gitu, termasuk manusia yang Tamparagi Tuhan kan. Dia juga buat salah gitu kan. Nah, jadi kenapa harus laki-laki? Ya, ingat, laki-laki yang pimpin, baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin negara. Ya, laki-laki itu punya kekuatan,
punya kekuatan dan punya apa ya lebih berani pada wanita. Ini normal, umum guys ya. Memang ada wanita yang lebih berani, tapi secara umum laki-laki itu lebih berani dan lebih kuat karena mereka secara alami terlahir seperti itu. Nah, Anda bayangkan kalau harta dipegang oleh perempuan. Saya tidak sampai video sebelumnya. Gitu. Anda bayangkan ya, dulu nggak ada bank guys, dulu nggak ada kayak sekarang, dunia digital dulu nggak ada. Dulu tuh semua masih manual. Anda menguasai tanah, menguasai properti itu masih manual, gitu. Belum dicatat seperti sekarang yang pakai dokumen dari apa semua. Dulu tidak gitu. Bahkan dulu SKGR itu pun belum ada dulu. Anda bayangkan dulu. Kalau SKGR itu belum ada suatu keterangan dari SKGR ya, surat keterangan ganti rugi ya, atau ya surat keterangan gitulah kira-kira, itu dulu nggak ada guys. Nah dulu itu betul-betul zaman hutan hukum rimba gitu, jadi siapa kuat dia menang gitu. Nah bayangkan kalau wanita megang kendali, megang harta, habis dirampok nanti. Karena wanita secara alami dia akan susah mempertahankan harta bendanya dibanding laki-laki. Makanya kalau perang itu yang disiapin kan laki-laki bukan wanita. Wanita tuh biasanya bagian dapur, bagian obat-obatan gitu kan, hospital gitu. Karena ini harta guys, yang dijaga tuh harta. Harta tuh nyawa taruhannya guys ya. Orang sekarang aja bagaimana Anda jaga harta pakai lemari besi, nyewa pasang keamanan ya. Orang bank aja itu memasukkan uang KTM itu pakai aparat keamanan coba. Bank dijaga security bahkan kepolisian. Susah guys, jadi harta ini nggak bisa sembarangan. Makanya laki-laki adalah pewaris ya. Jadi anda akan lihat hukum buatan manusia itu akan karena jauh dari sempurna. Anda akan bisa kaji secara logika. Makanya Islam itu benar mengatakan garis keturunan itu laki-laki, ya kan, bukan dari wanita. Selain itu, masih banyak lagi adat Minang asli yang mau diganti dengan adat Arab melalui Islamisasi. Ini adalah salah satu hal yang memicu terjadinya perang Padri. Nah, seperti saya sampaikan di video sebelumnya, sebenarnya bukan itu guys, bukan itu garis luarnya ya. Ingat, masyarakat Minang dahulu itu sama kayak kaum kafir Quraisy kelakuannya, suka berjudi, suka mabuk, minuman keras kan, narkotik, sabung ayam gitu. Persis seperti kaum kafir Quraisy. Kalau sekarang tuh kayak di Amerika Selatan sana gitu, di Meksiko ya. Jadi rusak lah pokoknya guys. Nah, penjajah Belanda dengan mudah merangsek menjadi Indonesia. Kenapa? Membodohin kita. Karena semuanya tidak ada yang berani melawan penjajah Belanda. Karena semuanya sudah kena penyakit maksiat. Kalau kita sudah kena penyakit maksiat, berarti kita tidak suci. Gimana kita bisa berjuang? Ingat ya, pasukan jihad itu berjuang itu karena mereka suci. Mereka yakin mati syahid. Ya, seorang yang berjuang lillahi ta'ala ya, itu harus suci dari dosa, dari maksiat. Karena mereka siap mati syahid. Karena perang itu guys, itu nyawa taruhannya. Jadi kalau mereka tidak suci, kalau mereka masih bermaksiat, gimana mereka bisa perang coba? Coba Anda bayangkan ya. Gimana orang bisa perang kalau mereka masih bermaksiat? Ingat, perang itu bisa ngantarkan nyawa loh guys. Apalagi melawan penjajah Belanda dengan persenjataan lengkap. Ada pistol bedil ya kan, ada meriam gitu. Bagaimana Anda bisa ada lagi sabung ayam, habis mabuk, narkotik, ada perang lawan penjajah. Apa yang Anda harapkan? Karena mati konyol. Kenapa? Karena Anda mati dalam pada maksiat guys. Makanya mereka dulu itu ya, baik di Tanah Batak dulu ya, di Singamaraja itu kan katanya penganut animisme denisme gitu. Itu dan juga di Pagaruyung itu mereka kental dengan kegiatan seperti itu. Bahkan yang di Tanah Batak itu ya, yang Singamaraja itu kan kisah sejarahnya adalah dia Inces ya. Saya udah bacakan kemarin sejarahnya. Jadi karena Inces itu pendeta di sana ya, pendeta adat itu tahu dan hukum berlaku atau itu adalah anaknya harus dibunuh guys. Padahal salah orang tuanya kan, harusnya orang tuanya yang dibunuh. Harusnya, kenapa anaknya? Yang dihukum orang tuanya, tapi ini anaknya. Tapi Tuanku Rao selamat waktu itu. Dia berhasil lepas dari ikatan waktu dilempar ke laut guys. Berhasil lepas dan akhirnya dia balas dendam gitu kan. Balas dendam karena dia juga tahu ini harus diubah ini, apalagi dia setelah itu dia ngaji kan. Dia pergi ke Aceh waktu itu. Juga dia pergi ke Mekah, dia ngaji. Oh, ternyata ini salah ini. Masa ajaran seperti ini gitu kan. Inces, dia yang inces, dia pula bunuh anaknya gitu. Ini ajaran dari mana ya? Makanya dia sadar karena dia sudah mualaf ya, dari dulu kafir gitu kan. Akhirnya dia ingin mengubah
negerinya yang mana penuh dengan maksiat itu. Kenapa? Karena menghadapi bahaya penjajah Belanda, mereka tidak bisa berani melawan. Kenapa? Karena mereka sedang dalam maksiat. Ya. Kalau Anda sedang maksiat, Anda tidak bisa melawan penjajah Belanda, guys. Makanya perlunya jihad. Jihad itu perlu yang kesucian, lepas dari semua maksiat. Makanya orang-orang Padri dahulu itu ingin melepaskan ya. Kalau begini nih, Pagaruyung ini atau kayak Tuan Quarau mengatakan ini Tanda Batak tak akan bisa lepas dari penjajahan ini. Karena nggak ada yang berjuang, semua sibuk dengan maksiat, guys. Ya, makanya ini harus ditegakkan syariat Islam agar terciptalah para jihadis gitu. Sehingga mereka berani mati untuk lawan penjajah Belanda. Karena memang nyawa taruhannya. Kita kalah waktu itu, guys. Kita hanya pegang pakai pedang, pakai parang, penjajah pakai bedil, pakai meriam gitu. Makanya berkat orang-orang Padri lah bangkit perlawanan melawan penjajah waktu itu, guys. Kalau tidak ada orang-orang Padri ini, kita mungkin sekarang masih jajah. Karena perlawanan itu tidak ada. Karena semua sibuk dengan maksiat, ya. Sibuk dengan narkoba, sibuk dengan minuman keras, sabung ayam, judi dan sebagainya, guys. Makanya ingatkan kembali ke agama. Kalau agama itu memerintahkan, Tuhan itu memerintahkan untuk memerangi penjajah, untuk memerdekakan negeri, mengusir penjajah. Itu perintah jihad. Sehingga mereka menjadi berani karena mereka suci, mereka lepas dari maksiat, sehingga mereka bertempur bersama melawan penjajah Belanda, guys. Perang Padri bermula dari 3 orang yang baru pulang naik haji sekitar tahun 1803. Mereka bernama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini melihat bahwa Islam yang ada di Pagaruyung hanya Islam-Islaman. Dari luar terlihat seperti Islam, Karena tetapi syariat nggak tegak gitu. Bagaimana bisa Anda sedang dijajah tapi syariat nggak tegak gitu? Sedangkan nggak dijajahnya syariat harus tegak. Ya, apalagi ketika dijajah itu sangat perlu syariat, guys. Anda lihat bagaimana Taliban menang. Taliban tuh bertempur panjang, Hamas juga ya. Itu bertempur panjang melawan, kalau di Hamas melawan Israel, penjajahan Israel, kalau Taliban melawan Rusia dulu ya, sekarang Amerika. Sampai kedua-duanya kalah, guys. Rusia meninggalkan Afghanistan, Amerika juga. Amerika tuh kalah karena kenapa? Karena ini perang panjang, menguras dana. Amerika sudah kehabisan dana. Apalagi Amerika melihat ada ancaman baru, yaitu China, Tiongkok. Maka Amerika berhitung ulang. Ini kalau kita teruskan peluang melawan Taliban ini ya, karena Taliban udah kalah-kalah, guys. Karena percuma Anda melawan Taliban, karena mereka ini adalah pengen menegakkan syariat Islam. Orang yang sudah begini, yang hatinya suci ke Taliban, itu tidak akan bisa diruntuhkan. Meskipun bertahun-tahun lamanya, 20 tahun ya, 21 tahun itu. Amerika menginvasi Afghanistan, Taliban tidak musnah-musnah. Ya. Mereka terus hidup seperti dengan syariat Islam gitu, di tengah gempuran invasi Amerika. Bahkan ketika negaranya sudah dikuasai Amerika dengan pimpinan boneka ya, Amerika akan memasukkan ideologi demokrasi di sana ya, itu pemerintah boneka Amerika, Taliban tetap eksis dan terus dakwah di sana gitu, sehingga akhirnya Amerika berhasil pergi dari Afghanistan gitu. Jadi itu butuh keteguhan hati, kesucian diri ya, harus penuh iman dan takwa untuk menjalankan syariat, sehingga mereka berani mati jihad melawan penjajah Rusia waktu itu, dan terakhir adalah Amerika, guys. ini sebenarnya bukan Islam. Mungkin bisa dikatakan mereka melihat Islam di Pagaruyung seperti Islam radikal melihat Islam moderat atau Islam abangan. Salah ya. Pagaruyung waktu itu ya, itu kalau sekarang ini Islam moderat atau Islam abangan sekarang ini ya, itu nggak semuanya begitu. Kalau dulu tuh rusak Pagaruyung itu, guys ya, betul-betul sabung ayam, betul-betul masih merajalela gitu, parah pokoknya, guys. Dan ingat, dulu masa sekarang berbeda. Dulu itu masa perang, kita dijajah Belanda, sehingga perlu persatuan di bawah panji-panji syariat Islam. Karena kalau tidak bersatu di bawah panji syariat Islam, ya semua sibuk masing-masing. Orang lagi dijajah malah asik sabung ayam, malah asik judi, malah asik narkoba, minuman keras gitu kan, mabuk. Gimana bisa Anda melawan penjajah? Makanya dikembalikan mereka semangat jihadnya dengan kembali ke syariat Islam. Itu kunci untuk melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Barulah jadi perlawanan. Yang paling keras perlawanan dari siapa? Dari kaum Padri. Ya akhirnya waktu itu saya pernah ceritakan di video sebelumnya, di mana orang-orang dari Pagaruyung ini minta bantuan Belanda, malah minta bantuan penjajah, guys. Nah akhirnya Belanda menguasai Pagaruyung waktu itu. Akhirnya orang-orang Pagaruyung sadar, oh Belanda ini ternyata
memang penjajah gitu, ya kan. Akhirnya dia bergabung dengan Padri, kaum Padri, bersatu mereka di bawah kepemimpinan Padri, akhirnya melawan penjajah Belanda, guys. Akhirnya semua sepakat kita memang harus pakai syariat Islam. Makanya Minang sekarang tuh hukumnya adat besar di syarat besar di kitabullah, guys. Alias hukum itu bersandar adat itu bersandar dari kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Itu asik kepatan dari kaum Padri dan kaum dari raja siapa itu yang dari Pagaruyung. Karena mereka tahu hanya kitab suci lah yang bisa dipakai azas untuk melawan penjajah Belanda. Karena jihad itu, guys, berani mati, ya, mati syahid untuk melawan penjajah Belanda, di mana itu harus imannya harus kuat, sehingga mereka yakin kalau mati nggak sia-sia gitu, nggak sia-sia. Kalau Belanda tentu mati sia-sia, karena mereka memang menjajah gitu, matinya orang-orang jahat, apalagi kafir lagi. Tapi ini matinya karena Islam, guys, karena membela negeri dari penjajahan Belanda. Sekarang ini. Oleh karena itu, mereka ingin Pagaruyung menjadi Islam beneran dengan cara menegakkan syariat Islam yang murni di masyarakat Minangkabau. Ketiga orang ini didukung oleh ulama nama Tuan Kunang. Dia tidak disebutkan ya, kalau masyarakat waktu itu penuh dengan maksiat, itu dia tidak sebutkan. Itulah Tamparagi, ya. Dia sengaja tidak menyampaikan fakta itu. Di sini saya sampaikan fakta itu, guys. Renceh. Mereka bergabung dengan kelompok jihadis yang bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan merekrut Tuanku Lintau yang merupakan kerabat Raja Pagaruyung yang bernama Sultan Arifin Muningsyah. Kemudian, para jihadis ini menyebut diri mereka kaum Padri. Mereka meminta Sultan Arifin Muningsyah dan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara murni. Menurut pakar bahasa Indonesia Sultan Muhammad Zain, Padri adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Portugis yang mempunyai arti yang sama dengan bahasa Spanyol padre, alias pater, father, atau pastor yang biasa digunakan oleh orang Kristen. Saya tidak tahu kan. Ingat ya, itu kata-kata itu semua ya, itu ada akarnya juga dengan kata-kata ustadz atau guru, pendeta gitu. Jadi itu semua akar-kata sama. Artinya apa ya? Kalau kita artikan itu adalah guru. Enggak, guru, guys. Guru agama. Ya. Makanya itu bukan monopoli dari agama Kristen. Kan udah sampaikan di video Goldian kemarin, ya. Saya bahas video Goldian kemarin. Jadi pendeta itu bukan monopoli Kristen. Pendeta itu mereka caplok dari kata pendeta yang berlaku umum. Ya, padahal itu berlaku umum. Ya, pendeta Buddha juga memakai istilah pendeta gitu. Istilahnya kaum padri ini bukan dari bukan dari milik dari orang Kristen dan mereka pun tidak dipanggil padri kan, mereka dipanggil pastor, guys. Jadi sekali lagi, guys, ya, kalau mereka sebut diri mereka pastor baru, tapi ini padri, ya. Padri tidak pernah dipakai oleh orang Kristen. Pernah nggak orang Kristen memakai kata padri? Nggak pernah, guys. Jadi sekali lagi jangan samakan padri dengan pastor, meskipun artinya sama gitu. Tapi ini istilah padri untuk orang-orang Islam, bukan orang Kristen kan pakai istilah pastor gitu, atau father gitu kan, atau padre. Tapi ini tidak padri, guys, beda. Kenapa mereka bangga menggunakan istilah orang Kristen? Tetapi dia memonopoli bahasa itu. Padahal mereka ini mengambil bahasa dari yang lain, malah dia katakan mereka inilah mengklaim itu dari mereka gitu. Padahal bukan, faktanya mereka pakai dari yang lain gitu. ya sudahlah, biarin aja. Nah, Sultan Arifin Muningsyah dan masyarakat tidak mau menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, kaum Padri ini mulai menyerang kerajaan Pagaruyung. Apa yang mereka lakukan pada dasarnya tidak ada bedanya dengan ISIS, Al-Qaeda. Beda. Kalau ISIS ISIS itu beda dengan Al-Qaeda, apalagi Taliban, ya. ISIS itu mengkafirkan orang, Taliban tidak, Al-Qaeda tidak, ya. Beda, guys. ISIS itu kalau orang tidak sesuai dengan mereka, itu mereka katakan kafir, makan halal darahnya. Maka Anda lihat, ISIS itu membantai dengan cara yang kejam. Taliban tidak, guys. Anda perlu lihat ya, ada suatu wartawan ya dari Inggris itu ketangkep sama Taliban. Dia dituduh mata-mata. Apa yang Anda dengarkan testimoni dia? Saya pernah nonton videonya. Itu dia jujur mengatakan kalau di sana dia tuh bahkan tidak disentuh, guys.
Dilihat pun tidak, dalam artian dihargai. Kalau laki-laki melihat wanita kan, tentu melecehkan biasanya. Ini dia tidak, para pejuang itu tidak melihat dia. Mereka kadang melihat ke langit, kadang melihat ke lantai. Itu pengakuan dari wartawan itu. Ini selama 20 hari dia ditahan di situ. Dia tidak diapa-apain, guys. Anda bayangkan. Bahkan tempat dia tuh ditahan itu dia dikasih kunci gitu, sehingga dia bisa buka pintu dalam gitu, guys. Luar biasa. Jadi bahkan ketika para pejuang mengalami hal buruk dari wanita ini, jadi lempari gitu kan, dikata-katain kotor gitu. Mereka tidak membalas. Mereka kalau pejuang Taliban marah ya, mereka katakan kami tidak mau bicara denganmu. Lalu mereka pergi, guys. Itu aja yang dilakukan pejuang Taliban gitu. Jadi siapa nih sangat terkesima dengan akhlak para pejuang Taliban. Nggak pernah disentuh, guys. Luar biasa, ya kan? Bahkan para pejuang Taliban mengatakan, kenapa kamu begini? Kamu tuh bukan tahanan kami, kamu tuh tamu kami. Jadi wartawan nih yang dituduh mata-mata nih dianggap sebagai tamu, guys. Luar biasa, coba. Akhlak dari para pejuang Taliban, ya. Makanya Anda harus dengar langsung dari sumber yang sahih, bukan dari sumber-sumber barat gitu. Wanita ini pun ya, wartawan ini pun juga tertipu awalnya. Makanya dia begitu sikapnya pada para pejuang Taliban, dia menganggap ya, guys, kita ditangkap dia bakal mati, udahlah, ini kayaknya nyawa nggak bakal selamat nih karena udah di tangan Taliban itu. Faktanya dia ngeset, guys. Akhirnya dia sadar, dan akhirnya dia masuk Islam, mualaf dia kan. Dia kaji tentang Islam. Oh, nanti Islam itu indah gitu. Jadi Anda bisa lihat kisahnya lah. Saya ceritakan sedikit aja ya. Di waktu itu, intinya selama 20 hari itu, akhirnya di hari terakhir dia datang oleh seorang itu. Dia melihat mukanya bercahaya. Dia belum pernah lihat orang seperti itu. Itu adalah ulama, guys. Cuman dia kasih tahu siapa itu ulamanya. Jadi duduk dekat dia gitu kan. Dan dia melihat kagum nih, wajahnya bercahaya nih. Baru dia tahu, oh ternyata dia kira pakai apa gitu. Ternyata itu merupakan orang-orang ulama karena wajah bersih, bercahaya. Karena dia memang suci, guys. Orang-orang suci yang betul-betul imannya kuat, bertakwa, makanya wajah memancarkan cahaya. Jadi ditawarkan Islam kepada sang ini, gitu kan. Jadi tanpa paksaan, ingat. Bahkan si wartawan ini mengatakan dia bahkan ragu kalau saya langsung terima nanti dikira terpaksa atau apa gitu kan. Kalau nggak terima nanti dia nggak menghargai. Akhirnya jawabannya adalah nanti saya akan belajari. Jadi siapa ini cuma tersenyum. Orang yang menawarkan tadi, ulama tadi cuma tersenyum gitu. Tidak ada ngapa-ngapain, guys, tidak diapa-apain gitu. Akhirnya dilepas sampai waktu pembahasan, dibebaskan gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada diapa-apain gitu. Disentuh pun tidak. Jadi terbayang-bayanglah oleh sang mualaf ini, wartawan wanita ini, perlakuan dari orang-orang pejuang Taliban. Akhirnya dia ingat janji dia ya, kalau dia mau belajar, dia belajar Islam kemudian di Inggris, dia belajar kepada seorang syekh gitu kan, belajar dia, akhirnya dia menerima Islam sebagai yang benar. Jadi itu pengakuan orang yang langsung ada ditangkap Taliban, guys. Begitulah Taliban akhlaknya, beda sama ISIS. Jadi kalau Anda ada yang ngerti ya apa bedanya ISIS dengan Al-Qaeda dan Taliban, Anda belajar. Cari referensi orang-orang yang pernah bersinggungan dengan Taliban gitu. Coba Anda lihat sekarang. Taliban ingin Afghanistan kembali pada Islam, ya. Coba lihat. Wanita nggak boleh keluar tanpa murim. Itu kan baik. Coba Anda bayangkan ya. Pelecehan seksual, pemerkosaan, apapun itu di luar sana itu terjadi karena wanita memang tidak didampingi oleh murimnya. Coba didampingi murim. Misalnya saya punya adik perempuan, atau punya istri, atau punya anak perempuan. Coba kalau saya selalu dampingi kemana mereka pergi, ada nggak berani laki-laki mengganggu? Tidak berani. Ada murimnya. Minimal mereka akan bergerak saya. Tapi coba kalau saya tidak ada, anak gadis saya keluar bebas. Yang sekarang terjadi di Indonesia ya, anak perempuan keluar bebas, istri keluar bebas. Saya lihat bagaimana banyak pelecehan di luar sana terjadi.